Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kembali pada hari Sabtu ini dalam kemuliaan besar, dalam pengenalan akan pekerjaan-Mu, karya yang sungguh sangat ajaib, yaitu karya Roh Kudus dalam keselamatan, dan benar-benar karena kekuatan dan berasal daripada Engkau lah. Keselamatan kami berasal bersumber dan bukan dari yang lain, bukan dari diri kami, bukan dari usaha kami, pekerjaan kami, sehingga kami diberi satu hati yang bisa bersyukur seutuhnya dan tidak ada kemegahan, kesombongan, serta ketinggian hati yang bisa kami tunjukkan di hadapan Tuhan. Semua adalah sesuatu yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan tetapkan, dan kami merasakan kami yang jatuh dalam dosa, kami mendapatkan satu anugerah. Kami tidak layak mendapatkan keselamatan ini. Tapi karena anugerah-Mu lah kami dilayakkan, dan kami mendapatkan satu jaminan bahwa kami tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Inilah satu janji Tuhan yang sangat kuat, dan seperti iman kami tidak pernah akan berubah karena kekuatan janji ini. Terima kasih Bapa, ajarlah kami, didik kami dengan kelembutan Roh-Mu, Roh Kudus, Roh yang melembutkan kami, sehingga kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan dengan sangat luas, dengan hati yang tenang, dengan hati yang aman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita akan melihat pada hari Kamis, sudah saya bahas ya, tentang Yakobus pasal 1, monergisme, dan juga ada yang kedua itu ajaran yang sama ya, jadi yang menekankan bahwa Allah itu membebaskan manusia, memberikan tanda petik kebebasan pada manusia untuk memilih. Nah, itu namanya sinergisme. Nah, ajaran sinergisme ini ajaran yang memberitahukan kepada kita bahwa Allah memang mengawali, tetapi Dia kemudian menyerahkan kepada kita. Hasilnya apa, itu bukan bergantung pada Tuhan. Jadi Tuhan cuma membuka jalan dan kemudian kita yang menentukan. Apakah Alkitab menyatakan ini dengan jelas? Jawabannya tidak ada satu ayat firman Tuhan pun yang membahas keselamatan yang mengatakan bahwa itu ada unsur manusia, ada peran manusia, dan ada kerjasama antara Tuhan dengan manusia. Dan di dalam keselamatan betul-betul itu adalah karya Allah semata. Ya, jadi atas kehendaknya sendiri. Nah, kemarin di Yakobus kita sudah baca, kalau kita lihat dulu ya firman Tuhan, coba kita lihat firman Tuhan. Yakobus dulu kita baca, setelah itu Efesus pasal yang kedua. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-18. Nah, ini jelas sekali ya. Jadi ayat satu-satunya ayat yang mengatakan bahwa kehendaknya sendiri. Nah, itu Yakobus. Kehendak Allah ada semua. Tapi atas kehendaknya sendiri, nya itu huruf besar adalah Allah ya. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Nah, firman itu yang menjadikan kita, dan kuasa Roh Kudus itu yang menyatakan dan melahirbarukan kita. Jadi Roh Kudus itu tetap seberkuasa apapun, tanpa firman kebenaran, tanpa Kristus menjadi manusia, tanpa Allah menjadi daging, berinkarnasi, saudara, itu tidak mungkin bisa dikerjakan Roh Kudus. Jadi antara firman kebenaran dan Roh Kudus itu mutlak harus ada. Keberadaan firman, benih itu, Injil, yaitu Kristus sendiri, karya dia, usaha dia, jasa dia, keselamatan berasal dari pengorbanan dia, kematian, dan penderitaannya, serta kebangkitannya, dan seterusnya. Dikatakan supaya kita mendapatkan dan menjadi anak sulung. Jadi anak sulung itu artinya bahwa melalui kita, dunia itu akhirnya mengenal akan Kristus. Jadi melalui Kristus, dunia mengenal akan Bapa. Melalui kita menjadi anak sulung, dunia mengenal Kristus. Jadi kesulungan Kristus itu menjadi kesulungan kita. Jadi kesulungan Kristus adalah mengenalkan kita kepada Bapaknya. Kesulungan Kristus yang diberikan pada kita membawa dunia mengenal Kristus. Nah, saudara ngerti nih ya. Dan kemudian di dalam Kristus, kesulungan Kristus kita mengenal Bapa. Jadi itu ada tahapannya. Dijelaskan di situ. Ayatnya Yakobus pasal pertama ayat 18. Ini sudah kita bahas ya. Ini cuma untuk mereview. Atas kehendaknya sendiri, ia menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi semua ciptaannya. Jadi
Saudara, kalau kita melihat bahwa semua ciptaannya bukan hanya manusia saja sebenarnya kan, dan juga yang lainnya, itu diberi berkat, diberi satu, kayak orang dikatakan kelimpahan dari segala berkat alam melalui kita. Jadi kebaikan kita, kesabaran kita itu memberkati bukan hanya manusia, seluruh makhluk yang ada dan semesta alam ini. Itu menjadi kembali kepada shalom Tuhan, kembali pada kehendak Tuhan. Nah, ini yang sudah kita dengarkan. Nah, saudara perhatikan perkataan atas kehendaknya sendiri. Tuhan Yesus memberikan ilustrasi dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 8 tentang kelahiran. Ya, ini kita mendapatkan satu gambaran, satu ilustrasi bahwa kelahiran kita secara fisik dan kelahiran kita secara rohani memiliki hal yang sama prinsipnya. Apa yang sama? Saudara perhatikan bahwa waktu kita dilahirkan, kita tidak punya peran apa-apa. Kita tidak berusaha apa-apa. Dan semua itu berasal dari kekuatan dari di luar daripada bayi. Kita dulu bayi. Dan bahkan kalau kita terbentuk pun, kita tidak punya pikiran, perasaan apapun, belum punya. Karena itu masih jabang bayi, sebelumnya masih sel-sel itu kan. Dan itu waktu bertemu dan bergerak menjadi bentuk manusia dan semakin membesar dan lahirlah bayi itu. Saudara, sama seperti kelahiran yang pertama secara fisik, demikian pula kelahiran kita secara rohani. Jadi tidak ada perkara yang betul-betul secara logis yang kita pikirkan secara rasionalis, tidak ada usaha kita sama sekali. Nah, jadi kelahiran yang fisik dan kelahiran rohani itu sama, itu karya Allah semata. Jadi dengan tepat Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu harus dilahirkan kembali, dilahirkan baru. Karena kelahiran, sedangkan Nikodemus berpikirnya adalah kelahiran secara fisik yang dijadikan secara rohani. Oh, apakah dengan fisik ini kemudian saya bisa jadi rohani? Jadi kegagalan daripada orang-orang beragama, orang-orang yang berilmu spiritual itu, saudara, kegagalannya adalah yang harusnya dipikir secara spiritual, dia masukkan ke dalam secara jasmani. Sedangkan jasmani dipikir secara spiritual. Dan kadang-kadang Tuhan memberikan bahwa yang spiritual dengan jasmani itu ada prinsip yang sama. Dan di sini kita melihat bahwa Nikodemus tidak bisa menangkap ini. Dia seorang guru besar, seorang profesor, seorang yang doktor teologi, seorang pemuka agama yang sangat tinggi. Tapi di waktu diberita kamu harus dilahirbarukan, dia berpikirnya bagaimana saya kembali pada rahim ibu saya. Jadi dia melihat sebab akibatnya. Nah, sekarang kalau begini, nanti bagaimana ini bisa keluar? Apa saya harus kembali menjadi bayi? Bukan. Ini bukan perkara kamu, usaha kita, bagaimana cara kita. Oh, kalau dipikir salah, pikiran kita gimana? Oh, udah besar oh, jadi bayi gimana? Nah, dia berpikir terbalik. Jadi yang besar gimana jadi bayi? Tuhan Yesus enggak. Kita bukan berpikir dari yang sekarang ini bagaimana diperbaiki. Perbuatan kita bagaimana diperbaiki. Moral kita bagaimana diperbaiki. Bukan. Tapi Tuhan mengatakan bahwa kamu sudah mati. Kamu sudah di dalam kebinasaan. Kamu sudah tidak bisa memuliakan Tuhan. Sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan itu harus dilahirbarukan. Jadi bukan dari yang ada bagaimana jadi baik, bagaimana bisa lahir kembali, bagaimana diperbaiki. Itu bukan. Itu pikiran-pikiran secara agama manusia. Tapi kekristenan, keselamatan adalah kamu dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Jadi diciptakan baru istilahnya. Dilahirbarukan. Melalui apa? Melalui kelahiran baru. Melalui kelahiran yang berasal dari bukan Adam dan Hawa, dari darah daging Adam dan Hawa, dari tulang rusuk Adam dan Hawa, dari keturunan Adam dan Hawa, tetapi kita dilahirbarukan dari keturunan Kristus, keturunan kematian dan kebangkitan Kristus. Itu yang melahirbarukan kita. Itu yang membangkitkan kita, yang menghidupkan kita. Jadi Adam pertama, semua manusia lahir dalam dosa. Adam yang kedua, semua manusia lahir dalam kasih anugerah Allah yang sempurna. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang Zayin, angka 7 adalah sempurna. Roh itu 7, pekerjaan Allah itu sempurna, pekerjaan Allah itu lengkap. Semua ciptaan Allah itu sangat baik dan sungguh baik dan sempurna. Semua ciptaan itu pada hari 7 itu sempurna. Karena kita tahu bahwa orang-orang Israel, bahwa kalau Allah mengerjakan, pasti tuntas, sempurna, dan selesai, finish. Itu Allah. Jadi pekerjaan Allah itu selalu dilambangkan dengan angka 7, Zayin itu.
Jadi kita belajar di sini bahwa pekerjaan Allah itu selalu sempurna. Apa yang baik datangnya dari atas. Ayat 17 kan. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa, segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Allah nggak pernah berubah, nggak pernah hatinya apa pelintat pelintut pelonga pelongo pelencah pelinci gitu. Jadi bisa A jadi B, B jadi enggak ada. Allah itu tidak ada bayangan. Jadi dia selalu tetap kekal dan tidak berubah. Itu adalah Allah. Jadi kitalah yang melihat sepertinya kok ini begini begini. Nah, itu kita. Tapi seluruh semesta alam, seluruh kejadian, seluruh kondisi, seluruh hati manusia, seluruh hati penguasa itu di dalam tangan Allah dan di tetapan Allah dengan sempurna, dengan sempurna. Jadi kalau jahat, jahatnya nanti ditunggu Allah sampai sempurna, melahirkan maut. Upah dosa adalah maut. Ya, oke, kita lihat sekarang ya. Jadi jelas sama seperti kelahiran pertama kita juga tidak memiliki peran apapun, usaha apapun, karena kita manusia aja belum jadi, gitu kan. Kita tidak pernah punya keinginan apapun, karena kita dijadikan bukan karena keinginan kita. Lahir saja belum, bagaimana mau ingin, bagaimana kita mau bergerak, wong nggak ada sesuatu yang bisa kita jadikan untuk bisa ini usaha saya nggak ada karena bayi ya dari kandungan itu ya cuman paling dari gerak-gerak kecil gitu kan ya sel-sel dan lain-lain atau mungkin kalau udah besar ya tangannya mulai bergerak tapi itu bukan usaha keselamatan yaitu menunjukkan adanya kehidupan jadi apalagi memilih untuk dilahirkan kapan saya dilahirkan di mana saya dilahirkan kalau kalau hari ini saya seperti ini, saya ingin dilahirkan di tempat orang yang kaya, orang baik, orang yang gini. Sekarang ini saya lahir di dalam tempat yang, aduh, mama saya seorang pelacur, papa saya seorang pejudi, terus bajingan, seorang koruptor. Aduh, kalau mau saya nggak mau dilahirkan menjadi anak yang punya orang tua seperti itu. Saudara nggak bisa pilih. Kita nggak bisa pilih, kita nggak bisa berusaha apapun dan Tuhan menentukan kamu sukunya apa, bahasanya apa, di ruang apa, di mana kamu tinggal, di mana kamu dilahirkan. Surah semua itu adalah karya Allah. Semua ditetapkan oleh Tuhan. Dan semua itu adalah betul-betul kedaulatan Tuhan. Nah, ini penting, Saudara. Kenapa? Karena sinergisme tidak mempercayai ini dengan tuntas. Tapi kita monergisme. Monergisme ada keselamatan 100% seutuhnya, sesungguhnya, dan setotalnya lengkap berasal dari A sampai Z dari Tuhan. Jadi itu dijagai. Nah, ini menjadi dasar dari semua pergerakan dari pemeliharaan Allah, pengudusan, terus kemudian bagaimana kita dibentuk oleh Tuhan di dalam seluruh panggilan kita, bagaimana kita dibenarkan, bagaimana kita kemudian mendapatkan satu hidup yang dijadikan tekun, ya ditekunkan gitu kan, dan kita kemudian diberikan kesabaran, disabarkan Tuhan, dan dipelihara Tuhan, dan sekali sampai sempurna. Nah, ini adalah janji Tuhan, keselamatan. Dan di dalam keselamatan ada paketnya. Paketnya itu apa? Semua yang berkaitan dengan hidup rohani kita itu dalam pekerjaan peranan Roh Kudus. Membangun kerajaan Allah di dalam diri kita. Membangun seluruh pemerintahan Allah melalui kita. Disebut sebagai anak sulung tadi. Jadi kitalah menjadi contoh, menjadi teladan bagi dunia supaya kita saling mengampuni, kita saling menerima, kita saling menghormati, kita saling melengkapi, dan seluruhnya. Dan kita menjadi satu sumber kekuatan hidup kita adalah roh yang sama. Nah ini, walaupun di antara kita ada yang dulu musuh, ada dulu menjadi pengkhianat dalam hidup kita, tapi waktu di dalam Tuhan, seperti Paulus kepada Onesimus yang budak itu, dan kepada Filemon yang tuan, yang dikhianati oleh Onesimus itu kan, dan Paulus katakan, kalian itu menjadi satu keluarga. Nah ini sesuatu yang di luar kemampuan kita. Jadi ini sebagai contoh, ini suami istri udah cerai gitu ya, semua di dalam Tuhan dan semua di dalam keselamatan Tuhan. Jadi perceraian itu tidak menjadi alat bahwa dengan bercerai bahwa saya ini jadi tidak diselamatkan. Saudara itu tidak ada ajaran seperti itu dalam Alkitab. Orang Kristen mungkin saja bisa berpisah, bisa bercerai, tapi keselamatan itu masih bisa tetap tinggal, bisa, so. Ya. Jadi perceraian itu dibenci Tuhan, tapi keselamatan itu adalah kalau kita bertobat, kita mengakui dosa kita, dan kita kemudian berjalan dalam kebenaran kembali, dan banyak akibat-akibat dosa
apakah itu perceraian, apa itu pemerkosaan, atau itu pembunuhan, saudara masih belum bisa orang itu bisa menerimanya dan tidak bisa kembali pada awalnya, saudara itu sesuatu yang bisa diterima oleh Tuhan. Ya, jadi kalau seseorang diperkosa, kemudian dia nggak bisa menerima perkosa, ampunilah dia gitu. Saudara itu Tuhan tahu, karena kita manusia yang penuh dengan kedagingan. Tapi hati kita tahu bahwa kita sudah bisa hidup bersama dengan Tuhan. Dan sampai hari ini ada orang Kristen yang tidak bisa, karena dia diperkosa, dia nggak bisa memaafkan pemerkosanya. Itu ada, saudara. Ya, ada. Dan sampai dia mati pun mungkin belum bisa menerima. Belum bisa menerima. Dan dikatakan kan kalau kamu belum bisa menerima kan kamu nggak bisa menerima pengampunan Tuhan. Saudara itu dagingnya nggak bisa terima, tapi rohnya itu bisa. Dan ini terjadi peperangan dan kita harus tahu bahwa hati itu milik Tuhan. Hati itu adalah dihakimi oleh Tuhan, bukan kita. Kita nggak bisa melihat pergumulan itu. Tapi hati seseorang pasti roh Tuhan melembutkan dan dia pasti dalam hatinya bisa menerima itu karena Tuhan terima. Cuman akibatnya itu masih terus ada dalam hidupnya. Saudara itu daging kita, dosa kita. Dan itu pasti terkalahkan. Dan ini satu etik Kristen ya. Jadi Christian ethics itu saudara banyak hal yang kita harus bisa mengenal hati manusia yang rapuh. Kenapa Musa karena kekerasan hati Israel memberikan surat cerai? Itu bukan karena Musa setuju cerai, bukan. Tapi karena kamu ini keras hatimu dan dia membikinkan surat cerai untuk melindungi keluarga itu selanjutnya. Jadi yang laki-laki harus bertanggung jawab, yang perempuan juga harus memelihara anaknya, dan itu diatur dalam hukum. Dan ini keadilan, keadilan sosial kan. Tapi di dalam hukum spiritual, di dalam hukum Tuhan, bahwa itu dibenci Tuhan, titik. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa mengubah itu. Ya, jadi perceraian itu dibenci Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang disenangi Tuhan. Tetapi kalau kamu karena keras hati, karena nggak bisa terima, setelah ada hukum yang bisa mengatur dan belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan mengatur ini. Jadi belas kasihan Tuhan itu luar biasa. Orang-orang seperti kita pun masih diberikan itu. Tuhan menghendaki semua orang masuk dalam kerajaannya, menerima berkatnya, menerima kasih karunia. Itu Tuhan curahkan pada siapapun, penjahat pun, orang pengkhianat, Tuhan curahkan. Dan bagaimana mereka bisa menerima? Saudara itu adalah diatur oleh Tuhan di dalam hati mereka dan Tuhan kemudian memberikan hati bertobat dan selanjutnya. Dan itu bisa bisa bersama-sama kita bisa mendengarkan dari firman Tuhan, raja-raja yang berdosa, Daud yang berdosa membunuh, dia juga tanda petik memperkosa dan surat tetap Tuhan terima dan tetap diselamatkan Tuhan. Nah, itu buktinya ada dalam kita. Ya, itu jelas ya. Pak, bagaimana dengan Uri yang dibunuh itu? Ya, dia masuk surga. Dan bagaimana Uria bisa menerima Daud? Itu urusan Uria dengan Tuhan. Dan saya percaya Uria akan bersama dengan Daud, bersama dengan Bathsheba, bersama dengan anaknya, Salomo dan juga yang mati. Setelah itu dalam kedamaian di surga. Dan bukan di dalam perceraian. Jadi saudara bayangkan, Daud dengan Uria ketemu di surga, yang dia bunuh ketemu di surga. Saudara itu menjadi saudara, menjadi keluarga. Dan ini sulit kita terima kalau kita tidak memiliki roh kebenaran, kalau kita tidak memiliki pengampunan sempurna. Nah, ini sempurna dari Tuhan. Dan kita nggak mungkin lakukan itu. Daging kita nggak mungkin. Kita manusia yang pendendam. Kita manusia yang pemarah. Kita manusia yang menaruh semua dalam daging kita ini. Tapi roh Tuhan nggak bisa. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan. Jadi peranan kita tuh 0% dalam keselamatan ya, jelas. Oke, kita lihat Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Coba kita lihat. Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Ya, setelah ini satu teologi keselamatan Paulus dalam pikiran Paulus dan dia sudah mengenal Kristus dan dia tahu betul bahwa keselamatan itu dilakukan oleh siapa dan dengan kekuatan siapa, dengan keberadaan siapa dan bagaimana itu dilakukan. Paulus jelas tahu karena dia mengalami itu langsung bersama dengan Tuhan. Saudara ini, Efesus pasal 2 judulnya adalah semuanya adalah kasih karunia. Semuanya, saudara. Apapun terjadi dalam hidup kita itu adalah kasih karunia, kemurahan Allah. Ayat yang pertama, kamu, jelas ya, kamu yang manusia berdosa itu, kamu dahulu sudah mati. Kenapa kamu mati? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, saudara, referensi ayat ini ada dalam Kolose pasal 2 ayat 13 yang sama.
kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi kamu mati di dalam Tauratmu, kamu mati di dalam dosamu, kamu mati dalam pelanggaran-pelanggaranmu, kamu mati di dalam ketidaksempurnaanmu, kamu mati dalam pemberontakanmu, ketidaktaatanmu. Yang dikatakan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, sekarang ayat kedua dijelaskan, kamu hidup di dalamnya. Jadi kita nih hidup di dalam kematian, hidup di dalam pemberontakan, pelanggaran, dalam dosa kita. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi saudara, tubuh kita ini mati di dalam dosa, dan yang memimpin kita adalah roh kegelapan. Jadi ini berkaitan dengan apa? Tubuh kita itu mati di dalam dunia fisik ini dan kita tidak bisa mengingini kebenaran, kita tidak bisa dalam arti itu menghendaki semua yang baik, saudara itu sudah tidak mungkin kita lakukan yang sempurna di hadapan Allah. Dan kemudian ditambah apa? Dengan roh-roh yang ada di angkasa kerajaan kegelapan, kerajaan iblis itu bekerja di antara orang-orang durhaka dan mempengaruhi kita semuanya. Jadi dua ya, yang bekerja, kegelapan yang bekerja itu dua, di dalam daging kita dan di luar daging kita, yaitu seluruh kerajaan dunia ini, penguasa dunia adalah iblis. Surah itu membawa kita dalam jatuh dalam dosa yang mengikat terus-menerus sampai kepada maut, sampai kepada kematian yang kekal. Jadi Paulus ini sudah mengerti betul apa yang terjadi dalam hidup kita, dalam diri kita. Daging kita, inner, dalam diri kita terjadi peperangan dengan kedagingan kita. Dan di luar itu kita sedang berperang dengan penguasa kegelapan. Ini sesuatu yang jarang kita temukan. Sesudah banyak gereja mengajarkan dunia rohnya, tapi gereja-gereja reform gitu kan, dunia yang kedagingannya. Bagaimana kita mematikan daging kita, dan termasuk para Puritan juga di situ ya. Jadi Jonathan Edwards, kemudian John Owen, itu bagaimana kita membinasakan daging kita, karena itu yang lebih utama. Tapi jangan lupa bahwa kaum Puritan juga menuliskan tentang kuasa-kuasa kegelapan yang sedang mencengkeram orang-orang seperti Paus, seperti Mary the Blood, seperti Perdana Menteri, seperti kerajaan, itu dicengkeram oleh kuasa kegelapan. Dan mereka tahu, bahkan mereka akhirnya berpuluh-puluh orang itu dibakar hidup-hidup oleh ratu dan juga oleh raja yang berkuasa itu. Padahal mereka orang Kristen. Inggris itu semua orang Kristen. Dari Irlandia juga semua orang Kristen. Tapi mereka dicengkram oleh penguasa itu dan mereka membakar para pendeta-pendeta ini, para anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa membela kebenaran, dibakar mereka satu persatu. Dan itu bukan satu dua orang, puluhan orang dibakar. Yang kita tahu, ya kita tahu John Wycliffe gitu kan, John Huss, dan juga para tokoh ya istilahnya reformasi gitu kan. Mereka yang abad 11, 12, 13 itu banyak yang dibakar. Dan siapa yang membakar? Gereja. Gereja Roma Katolik pada saat itu. Gereja yang bersama dengan kerajaan yang punah kuasa itu membakar mereka. Ya, jadi jelas, jangan heran kalau gereja dikuasai roh kegelapan, ibadahnya juga secara dunia, mereka jingkrak-jingkrak seperti itu. Saudara, mereka sedang bukan beribadah pada Allah, mereka beribadah pada Yesus yang palsu, Bapa yang palsu, roh yang palsu. Bisa, sangat bisa. Saudara. Karena ya itu tadi, tidak ada imitasi hati Kristus di sana. Tidak ada kekuatan Kristus karakternya di sana. Dan mereka hidup dengan maunya sendiri. Ya. Oke, ayat 3 kita lihat ini ya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Jadi ini ada dua. Itu mereka yang binasa dikuasai oleh semua dan termasuk kita dulu ada di sana. Kita ditransmigrasi gitu kan, dimigrasikan dari tempat ini ke tempat yang baru, dari kerajaan penguasa kegelapan ke kerajaan terang. Dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Jadi jelas ya, ini kondisi kita sama dengan mereka. Jangan kamu mengatakan, oh saya lebih baik. Sama.
Kalau tidak ada karya Allah, keselamatan dari Allah, anugerah Allah, kasih karunia Allah, nggak bisa. Ayat yang keempat. Tetapi, nah ini berlawanan dengan semua yang di atas. Allah yang kaya dengan rahmat, anugerah, oleh karena kasih karunia yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, dikatakan di sini jelas ayat yang kelima, telah menghidupkan kita dari kematian, kebinasaan, murka Allah itu, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu dihidupkan oleh kematian Kristus. Dan di dalam Kristus yang mati itu, yang mematikan kematian kita dengan kematiannya, penebusannya, ia membangkitkan, dikatakan ia sudah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita bagaimana kita hidup. Dia menunjukkan apa? Kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Bukan cuma pada kita, bukan cuma kepada kepentingan kita. Seluruhnya melimpah. Artinya melimpah itu apa? Kasih karunia itu mengalir, kemurahan Allah, kebaikan Allah mengalir pada dunia ini. Jadi bukan hanya itu kita, kalau kita mendapatkan berkah banyak, uang banyak, dan semua talenta luar biasa, pikiran, kepintaran, so itu bukan untuk kita. Itu mengalir kasih karunia itu. Berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Nah, ayat ke-8, ini ayat yang sering kita pakai untuk monergisme ya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah yang sempurna. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri, sombong diri, membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan Allah, diciptakan oleh Allah ulang. Jadi di dalam kita manusia daging kita dan manusia roh kita semua diciptakan oleh Tuhan. Dan tidak ada kehendak kita, keinginan kita. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ini jelas ya. Sebab oleh kasih karunia. Jadi apa yang menyebabkan kita dilahir barukan, kita mendapatkan hidup yang baru, saudara, itu kasih karunia. Karena kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah. Kekuatan Allah. Nah, saudara, kemarin saya belajar dalam paleo Hebrew piktogram. Jadi kasih Allah yang besar itu, yang disebut kasih yang besar, saudara, itu menunjukkan kepada satu kesempurnaan, akan mewakili satu huruf Allah alif. Dan kemudian di dalam kehidupan kita hab dan ahab. Jadi alif dengan ha itu menunjukkan satu angka sempurna. Jadi Yahweh mengerjakan semua. Jadi H itu huruf dari Allah. Dan kemudian A itu dimulai dari semua pekerjaan Allah dengan kuasa Allah menjadi satu pekerjaan yang bisa membawa kita mendapatkan kasih karunia. Dan kata-kata kasih karunia itu dengan pertobatan sama. Jadi hati kita dibuka dan kemudian kita dilahirkan. Sama dengan telinga kita menunjukkan bagaimana kita mendengarkan, juga telinga menunjukkan bagaimana itu arti daripada rahim kita, rahim dari hidup kita. Jadi telinga inilah yang melahirkan kita, karena bentuk telinga sama dengan bentuk rahim manusia waktu dibentuk. Jadi firman Tuhan kalau kita lihat di dalam perjalanan orang-orang Ibrani, itu setiap kata, setiap bentuk, setiap warna, setiap ini ya shape itu atau bentuk daripada angka-angka itu dan juga artinya surah itu mirip semuanya dan itu berkaitan semuanya. Dan ini keajaiban sebenarnya. Ya karena yang menciptakan bahasa juga Tuhan. Sehingga banyak orang belajar hal-hal yang bersifat lebih dalam lagi, dia semakin mendapatkan rahasia-rahasia firman Tuhan dan bagaimana kasih Allah yang begitu luar biasa itu diungkapkan dalam tulisan-tulisan dan yang terbesar adalah wujud kasih Allah yang begitu jelas, bukan hanya dari huruf, bukan hanya dari angka, itu adalah Yesus sendiri yang menjadi manusia, Allah menjadi daging. Wah, saudara, itu rahasianya luar biasa. Itulah keselamatan kita. Jadi dijelaskan dengan sangat jelas, bukan hasil usaha manusia. Nah, kita lihat Roma pasal 9. Ini bukti-bukti ayatnya. Bahwa kita mendapatkan keselamatan monergisme. Mono artinya tunggal, artinya pribadi, cuma satu pihak, satu orang. Ergo atau er, erg gitu kan, ERG, itu arti dalam bahasa Yunani adalah pekerjaan atau kerja.
kekuatan kerja Allah. Jadi monoergo, jadi monergisme. Jadi pekerjaan Allah yang hanya dengan kekuatan Allah dari awal sampai akhir sempurna, itu karya Allah. Itu dari kata monergisme itu ya. Jadi kalau dipecah seperti mono dan ergo. Nah, Roma 9, kita buka ayat yang ke-16. Ya, saya bacakan. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi Yakobus 1 ayat 18 mengatakan atas kehendak Allah, atas kehendaknya. Dan di sini katakan, jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang, tetapi kehendak Allah. Bukan usaha orang, tetapi usaha Allah. Jadi jelas ya. Jadi keselamatan tidak tergantung pada usaha manusia atau tekadnya, keinginannya, tetapi pada belas kasihan Allah. Dan sekarang ayat yang terakhir kita baca. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-44. Saudara, dikatakan demikian. Ya. Tidak ada seorang pun, nah dikatakan, satu pun di luar daripada kekuatan Allah, nggak ada satu orang pun. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang. Tadi kan hidup kan, sekarang datang. Kalau sudah hidup datang bisa. Tapi datang itu tanpa kehidupan itu nggak akan bisa. Dikatakan tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dan mereka semua yang akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi bagaimana mereka ditarik itu, surah ada penjelasan ayatnya. Mereka semua akan diajar, dididik, dan diberi firman Tuhan. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa pasti datang kepadaku. Jadi Tuhan Yesus itu adalah benih Injil. Apa yang dikerjakan itu yang dipakai oleh Allah untuk apa? Untuk membawa kita ditarik datang kepada Kristus. Jadi Allah yang mengajar kita, Bapa yang mengajar kita, dan juga memberikan kita mampu mendengar, mampu menerima. Itu semua dari Bapa. Ini ayatnya. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa. Jadi banyak orang yang tidak pernah menyangka, loh, jadi Bapa itu juga ngajar kita. Iya, ini ayatnya. Jadi satu-satunya ayat ini, saudara. Bukan hanya Roh Kudus mengajar kita, tapi Bapa mengajar kita, Allah mengajar kita. Nah, Allah itu menunjukkan pada semua ketunggalan Allah ya. Dan Bapa yang mengajar kita membuat kita bisa mendengar dan kemudian bisa menerima dan menarik kita untuk datang pada Kristus. Dikatakan itu kan. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja bersama-sama dan keselamatan kita dengan sempurna. Dan jelas dikatakan tidak ada seorang pun. Jadi siapapun, saudara. Bukan seperti sinergisme yang mengatakan bahwa, oh ada peranan saya. Jadi saya kalau menjawab, ya berarti saya mampu menjawab. Kalau saya nggak jawab, ya saya nggak akan diterima. Saudara, itu bukan. Dikatakan bukan kehendakmu, bukan usahamu, bukan kekuatanmu, bukan kecakapanmu, bukan karena kamu pengertianmu, bukan, saudara. Tapi karena Allah yang memberikan Bapa itu, yang memberikan kamu mau mendengar, dan dibuka pendengaranmu oleh Bapa dan menerima pengajaran, serta surat kamu dilahir baru kan dan diciptakan baru ada Roh Kudus, manusia baru. Jadi bagaimana saya bisa lahir baru? Saudara, itu karena telingamu dibuka, mendengar firman Tuhan, dan Roh Kudus bekerja melahirbarukan kamu. Jadi bukan manusia fisik ya, tapi manusia rohani. Dan manusia fisik kita ini akan mendapatkan kesempurnaan dibangkitkan Tuhan nanti di akhir zaman. Dan siapa yang membangkitkan? Yesus Kristus. Jelas dikatakan, aku akan membangkitkan kamu. Ya, jadi saudara, orang tanya lagi, Pak, yang membangkitkan siapa? Tuhan Yesus. Apakah hanya Tuhan Yesus? Ya enggak. Allah membangkitkan kita. Bapa dan Roh Kudus. Tetapi yang berperan untuk memberikan tubuhnya dan memberikan kekuatan kebangkitannya, itu adalah Kristus. Sedangkan Kristus sendiri dibangkitkan Roh Kudus. Kristus sendiri dibangkitkan oleh Allah. Dan dia bangkit karena dia adalah Allah sendiri. Saudara. Sama dengan kita juga sama. Diberi tubuh Kristus, darah Kristus, semua yang hidup Kristus, saudara, kita akan mampu
dibangkitkan, dan kemudian kita bangkit juga. Bukan kita membangkitkan diri, dengan kuasa daripada roh Allah itu kita dibangkitkan, dan kita bangkit, saudara. Hidup kita bangkit. Jadi apakah saya kemudian mampu membangkitkan diri? Iya. Mampu dari mana? Iya, dari Allah membangkitkan saya. Akhirnya saya bisa membangkitkan hidup saya. Saudara, itu tanggung jawab. Jadi kebangkitan berasal dari Allah, dan kemudian kita hidup di dalam kebangkitan, dan kita terus bangkit. Artinya apa? Hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan. Saudara, itu arti kebangkitan. Dan kita mampu membangkitkan diri. Kenapa? Karena kebangkitan dari Allah Bapa, Roh Kudus, dan Kristus yang membangkitkan kita itu, kita mampu hidup di dalam kebenaran. Kita mampu bangkit. Nah, arti kata bangkit bukan hanya mati terus kemudian hidup, bukan hanya itu. Bangkit artinya apa? Kita hidup selamanya di dalam aletheia, kebenaran Kristus yang sudah nyata, teladannya ada, bisa kita lihat, itu aletheia. Kebenaran yang mendasar yang tadi kita terima di kayu suni, kebenaran justifikasi, keadilan Allah yang sudah kita terima, membawa kita kemudian menikmati dan menghasilkan aletheia dari Kristus. Nah, di situ, Sir. Jadi kita mendapatkan satu pekerjaan bahwa kita bukan hanya dibangkitkan, tapi kita diberi kuasa untuk membangkitkan diri dengan tanda petik kuasa kebangkitan yang sempurna. Aduh, jatuh dalam dosa. Tuhan memberikan kamu bangkit, kamu hidup di dalam kebenaran, bangkit lagi kita, hidup lagi kita. Terus kemudian kita dalam daging kita lemah, roh kita, manusia baru kita ini sempurna dari Roh Kudus, membangkitkan terus. Dan kita harus mau dibangkitkan karena kita mampu membangkitkan diri kita di dalam kebangkitan kuasa Roh Kudus, kuasa Kristus. Dan ini sesuatu yang sangat sangat apa ya? Kalau saya katakan sangat diperdalam oleh Bapak Reformator dan juga Bapak kaum Puritan. Dan mereka banyak tulisan-tulisan sangat dalam penderitaan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus dalam kematiannya. Wah, itu mereka bahas dengan begitu dalam, begitu detail, dan mereka dengan teliti sampai tiap kata, tiap titik, tiap koma, itu mereka selidiki semuanya. Nah, sedangkan saya, dan itu bukan satu orang, ribuan orang ya, sedangkan saya cuma menikmati hasil dari mereka. Saya kemudian ngecek dengan Alkitab, melihat, oh iya benar. Apa yang mereka tuliskan, mereka wariskan, wah luar biasa. Jadi saya tidak membutuhkan waktu dengan banyak ribuan jam, kemudian bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun. Saya bisa menikmati hasil dari pemikiran-pemikiran mereka. Dan mereka setia pada Alkitab. Saya juga setia pada Alkitab. Bahkan saya menguji pikiran mereka dengan apa? Dengan Alkitab. Benar nggak? Saya buka semuanya. Saya teliti, dan semuanya saya lihat semua. Benar nggak? Apa yang dilakukan semuanya itu? Baik itu eksegesisnya, pengertian tafsirannya, terus bagaimana kalau mereka kesulitan. Setelah itu semuanya begitu terbuka dan begitu hebat. Ya, begitu ajaib Roh Kudus itu membawa setiap kita itu menjadi penikmat-penikmat anugerah keselamatan. Jadi bukan pembuat-pembuat keselamatan, tapi penikmat-penikmat. Jadi kita menerima, menikmati yang seharusnya kita tuh mati dalam kehidupan kebinasaan kekal, tapi kita menikmati. Jadi dosa-dosa kita yang terus mengalir dalam daging kita, saudara, kita sudah dibasuh dan sudah diberikan status dibenarkan. Nah, arti pembenaran itu bukan cuma waktu kita dibenarkan Tuhan, waktu kita bertobat, tapi selamanya kita akan dibenarkan. Apa tanggung jawab kita dibenarkan, dan apa tanggung jawab daripada Yesus mengirim Roh Kudus dalam pembenaran itu, dalam keselamatan kita, saudara, membentuk kita, dikuduskan oleh Dia, dan kita juga menguduskan diri kita. Dan ini perjuangan seumur hidup, ya. Dan kita berdoa bersama-sama supaya kita mendapatkan satu kekuatan dari Allah, ya. Jadi saya pikir kita hari ini cukup, dan kita bisa melihat kembali, dan juga kita menikmati kembali. Dan ada orang bertanya, Pak, dengan perjanjian lama bagaimana? Saudara, sama. Perjanjian baru sama, persis, sempurna. Nah, satu ayat sebagai penutup ya. Hari ini saya bacakan dari Yesaya 43. Nanti saya bahas uh, minggu depan ya, hari Kamis. Yesaya 43 ayat 11. Perhatikan, ya. Yesaya 43 ayat 11 itu menyatakan, akulah Allah dan tidak ada yang lain. Dan dia menunjukkan siapakah dirinya, apa yang dia kerjakan. Ayat yang ke Yesaya ayat 10 ya, 43 ayat 10. Kamu ini adalah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan.
dan hambaku yang telah kupilih. Jelas ya? Hambaku, kesukaanku, penurutku yang kupilih. Siapa yang milih? Tuhan. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Supaya kamu mengerti, mendengar, tahu, dan percaya menerima kepadaku. Dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak Allah, tidak ada Allah yang dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi Allah yang akan dibentuk juga. Sebelum dan sudah tidak ada Allah yang ada yang dibentuk dan semua yang ada. Karena aku adalah Allah, satu-satunya Allah. Jadi di dalam diri Allah tidak ada yang tidak Allah. Jadi dunia ini selalu ada Allah. Jadi ateis itu tidak mungkin kalau ada Allah kita akan, oh Allah tidak ada. Nggak mungkin. Kamu ngomong Allah tidak ada, Allah tetap ada. Yaitu dikatakan sini. Ya, sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk dan sudah aku tidak akan ada lagi Allah yang dibentuk. Dan dikatakan 11, akulah Allah Yahweh, ya Tuhan besar itu kan. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya sudah, keselamatan kan berasal dari siapa? Akulah Yahweh. Akulah juru selamatmu. Akulah Yesua Hamasya. Itu katakan, akulah Yehosua. Akulah keselamatanmu. Keselamatanku adalah Allah. Nah ini kalimatnya. Jadi luar biasa dikatakan dengan jelas. Akulah, akulah. Jadi jelas akulah. Penekanan pada diri Allah yang menyelamatkan kita. Saudara, itu dalam perjanjian lama tidak ada yang bisa mengubah. Dan termasuk kita hari ini. Jadi kita bersyukur kalau keselamatan bukan usaha kita. Kalau usaha kita, nggak ada satu orang pun selamat, semua mati binasa. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur di hadapan Tuhan.